Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan soleh semuanya, mengawali pelajaran bahasa Arab pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Baik anak solih dan soleh semuanya, silahkan di rumah sambil kalian membuka buku bahasa Arabnya. Di bab pertama, di pembahasan pertama, kita akan belajar tentang pembahasan hayya natakallamu bil lughatil arabiyyah. Udah siap semuanya? Silahkan. Yang masih tidur-tiduran, yang masih belum siap, silahkan disiapkan dulu buku catatannya, disiapkan dulu alat tulisnya. Pak Atep akan menjelaskan pembahasan tentang hayya natakallamu bil lughatil arabiyyah. Ya, hayya natakallamu bil lughatil arabiyyah. Ya, kalau kita terjemahkan, ayo kita berbicara bahasa Arab. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, ya, ini pokok pembahasannya apa sih Pak Atep? Pokok pembahasan dari pembahasan ini adalah tentang fi'lul mudhari. Nah, lagi-lagi mungkin juga sama, ada pertanyaan lagi. Fi'lul mudhari itu apa ya Pak Atep? Fi'lul mudhari, ya, fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan. Fi'il mudhari kata kerja sedang atau akan dikerjakan. Ini fi'il mudhari, sedang atau akan dikerjakan. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia, saya sedang membaca, saya sedang menulis, saya sedang belajar, saya sedang makan, saya sedang mandi, dan seterusnya. Ketika ada kata sedang atau akan, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'lul mudhari. Paham semua ya? Fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan present continuous tense. Itu menggunakan verb ing. Baik anak soleh dan soleh semuanya, pada kesempatan hari ini Pak Atep akan memberikan ciri-ciri dari fi'il mudhari. Supaya dihafalkannya lebih mudah, Pak Atep akan memberikan rumus. Supaya lebih mudah, sekali lagi Pak Atep akan memberikan rumus supaya kalian mudah menghafalnya. Rumusnya apa? Rumusnya mudah sekali. Alif, nun, ya, ta. Alif, kita tulis alif, kemudian nun, ya, perhatikan baik-baik, kemudian ya, kemudian ta. Nah, baik, alif, nun, ya, ta, ya. Ini kalau kita gabung anak soleh, supaya mudah diingat, kita gabung saja Anita. Anita. Ini rumus untuk fi'il mudhari. Baik, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, Pak Atep lanjutkan kembali pembahasan tentang fi'il mudhari'nya. Anak solih dan soleh semuanya, kita akan rinci lebih dalam lagi satu persatu dari ciri-ciri huruf yang barusan Pak Atep jelaskan. Alif, alif ini asal muasalnya dari ana. Baik ya, alif ini asal muasalnya dari ana. Baik, sudah paham ya? Kemudian nun, nun ini asal muasalnya dari nahnu. Nahnu. Baik. Ya sukun atau ya, kita sebut ya sukun karena digabung dengan Anita. Ya ini asal muasalnya dari huwa.
Kemudian ta ini asal muasalnya dari anta. Baik, anak soleh, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, Pak Atep sekarang tinggal memberikan contoh kata kerjanya. Ana asal muasalnya ini dari a ya. A berubah menjadi ana berubah menjadi a. Contoh kata kerjanya. Contoh kata kerjanya. Contoh saya pergi, maka tinggal dalam bahasa Arab pergi itu dahaba. Dahaba. Kalau saya pergi, anak soleh, tinggal ditambahkan alif di huruf paling depannya menjadi adhabu. Saya pergi atau saya sedang pergi karena disebut dengan fi'lul mudhari'. Kemudian kalau kita sedang pergi, kita lihat kita bahasa Arabnya nahnu. Nahnu dalam fi'il mudhari' berubah menjadi na. Maka kalau kita sedang pergi, bahasa Arabnya adalah nadhabu. Paham semuanya? Nadhabu. Na dari mana? Na itu dari nahnu yang berubah menjadi na. Kemudian dalam kata kerja fi'il mudhari' ditulis nadhabu. Artinya apa? Kita sedang pergi. Jadi kalau bahasa Arab itu simple banget. Cuman bilang nadhabu, terjemahan Indonesianya panjang. Nadhabu artinya saya sedang pergi. Jadi kalau anak soleh disuruh menerjemahkan kalimat nadhabu, tidak usah kemudian mencari kata kita atau saya atau sedang atau pergi. Cukup dalam satu kata bisa diterjemahkan menjadi 3 kata sekaligus dalam bahasa Indonesia. Menarik? Oke. Kita lanjutkan kembali anak soleh dan soleh semuanya. Yang ketiga yaitu ya, yaitu asal muasal dari huwa. Ya asal muasal dari huwa. Sehingga anak soleh ketika huwa ini yang artinya dia, kalian ingin membuat kata kerja dalam bahasa Arab, dia sedang pergi, maka bahasa Arabnya adalah yazhabu. Yazhabu. Dia sedang pergi. Ya, yaitu dari huwa. Huwa itu artinya dia. Huwa berubah menjadi ya. Paham semuanya? Baik. Anak soleh, kemudian yang keempat, anta. Anta itu artinya kamu. Kemudian anta itu berubah menjadi ta. Ya, maka dalam fi'il mudhari' ketika kalian menjadikan kalimat kata kerja fi'il mudhari' tinggal ditambahkan tazhabu. Artinya kamu sedang pergi. Paham semuanya? Baik, kalau belum paham supaya tambah mantap, tambah mengerti, Pak Atep akan tambahkan satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Kalau ini pergi, Pak Atep akan berikan contoh membaca. Membaca bahasa Arabnya qoro'a. Nah ini qoro'a, membaca. Makanya ada Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab artinya bacaan. Qoro'a membaca, anak soleh ya. Kemudian kalau kalian pengen merubah kata kerja ini menjadi saya sedang membaca, lihat polanya, lihat wazannya, saya sedang membaca, tinggal ditambahkan a, karena a itu berasal dari ana. Ditambahkan a, kemudian disukunkan huruf yang pertama dan didomahkan harokat yang terakhir. Aqra'u, saya sedang membaca. Saya sedang membaca. Gampang banget ya. Cukup menambahkan alif, kemudian didomahkan huruf terakhir, kemudian disukunkan huruf yang pertama. Kemudian
Kalau kita sedang membaca bahasa Arabnya seperti apa? Kita tulis ya. Di sini anak soleh qoro'a lagi ya. Qoro'a lagi. Kita bahasa Arabnya adalah nahnu. Nahnu berubah menjadi na. Maka di sini cukup kalian tulis na. Maka kemudian bunyinya adalah naqra'u. Artinya kita sedang membaca. Naqra'u. Polanya gampang sekali. Naqra'u. Sekarang yang ketiga anak soleh. Dia itu artinya dalam bahasa Arab huwa berubah menjadi ya. Kalau dia sedang membaca tinggal merubah. Yang tadinya na menjadi ya anak soleh. Yang tadinya naqra'u menjadi yaqra'u. Ya itu berasal dari mana? Yaitu berasal dari huwa. Kita tulis yaqra'u. Bagaimana arti bahasa Indonesianya? Artinya dia sedang membaca. Simple banget. Satu kata tapi terjemahannya banyak. Dia sedang membaca. Kita sambungkan dengan kalimat yang lain boleh. Yaqra'ul Qur'an. Dia sedang baca Al-Qur'an. Di mana? Di masjid. Yaqra'ul Qur'an fil masjid. Itu sudah bahasanya sudah benar. Kemudian yang keempat, anak soleh, bagaimana kalau kita membuat bahasa Arab kalimatnya kamu sedang membaca. Kamu, kita lihat, kamu bahasa Arabnya apa? Anta. Anta berubah jadi apa? Ta. Maka awalan dari fi'il mudhari kamu yaitu ta. Maka di sini anak soleh yang tadinya ya maka diganti menjadi ta. Taqra'u. Ya, ini fi'il mudhari. Taqra'u. Kamu sedang membaca. Baik, Pak Atep untuk sementara memberikan pola fi'il mudhari 4 dulu, yaitu domir ana, domir nahnu, domir huwa, dan domir anta. Ana berubah menjadi a, contohnya adhabu. Nahnu berubah menjadi na, contohnya nadhabu. Huwa berubah menjadi ya, contohnya yadhabu. Anta berubah menjadi ta, contohnya tadhabu. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dilakukan. Demikian pelajaran hari ini. Insya Allah kita sambung, kita lanjutkan materi-materi bahasa Arab selanjutnya di pekan selanjutnya. Kalau ada yang belum paham, boleh japri Pak Atep. Demikian dari Pak Atep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.